Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Akan mari lanjutkan bacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Namun kali ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2023. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi Aquarius dengan pasangan asmaranya adalah di situ ada iya. Mantep. Oh ya. Sip. Iya. Iya. Wah. Oke, baik Aquarius, kamu sedang ini ya, kaum Aquarius ini tuh kalau melihat lagi sedang berinteraksi dengan seseorang yang punya keinginan lumayan besar, punya keinginan yang jelas, mau relationship seperti apa bersama Aquarius ini. Nah, makin kesini, cinta tuh terasa makin dalam gitu ya. Nah, cinta itu terasa semakin nyata bagi pasangannya Aquarius. Nah kayak gitu, karena di dalam interaksi ini ketika melihat bagaimana caranya Aquarius memperlakukan dia gitu ya, apa mungkin dampak baiknya Aquarius ketika hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa bahwa wah ini cocok sekali gitu ya, cocok banget. Mungkin kaum Aquarius merasa bahwa yang aku lakukan biasa-biasa aja kok, aku hanya interaksi yang normal gitu ya, tidak ada tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan, mungkin kayak gitu kaum Aquarius bisa ngomong. Tetapi itu kan menurut Aquarius, tapi menurut dari si pasangannya Aquarius ini, semua yang dilakukan oleh Aquarius, gerak-geriknya Aquarius gitu ya, ini udah yang kayak cocok banget nih gitu ya, klop banget nih, pantas banget ini jadi pasangan seriusnya aku, kira-kiranya kayak gitu. Buktinya gitu ya, makin kesini dia kayak ngerasa makin cinta gitu ya sama Aquariusnya. Dan jangan-jangan pasangannya Aquarius ini tuh bukanlah tipe seseorang yang mau menerima sembarangan orang gitu ya. Ini pasangannya Aquarius kalau mari lihat orang-orang yang hidupnya itu tuh penuh dengan saringan. Kalau nggak orang-orang yang berkualitas gitu ya, kalau nggak orang-orang yang punya nilai lebih, ini biasanya sulit membuat dia jatuh hati, sulit membuat dia jatuh cinta. Nah kayak gitu ya, tetapi begitu dia dengan Aquarius, lah bisa nih, dia yang tadinya tipe terlalu logis gitu ya, jarang main perasaan, tapi begitu dengan Aquarius ini berhasil nih menyentuh hatinya dia gitu ya. Dan mungkin juga memang orang-orang kayak gini tuh dia paling males nih sebenarnya mengakses emosionalnya dia gitu lah, sulit, karena menurut dia orang-orang yang bermain-main di dunia emosional itu adalah orang yang lemah gitu ya, itu orang yang gak keren, orang yang gak cool gitu-gitu ya. Nah jadi tetapi begitu dengan Aquarius bergetar di situ tuh hatinya, tercolek di situ tuh, hidup di situ tuh emosionalnya dia. Emosional di sini tuh bukan dalam konotasi yang emosional ngamuk-ngamuk, sedih gitu, enggak. Tapi mulai emosionalnya di sini tuh ada bonding rasa antara dia dengan Aquarius ini. Dia jatuh sayang, dia jatuh cinta, dia datang kepedulian. Kalau dulu dia bisa aja terserahlah, orang mau nungging, orang mau terkapar gitu ya, orang mau kegantung kayak gimana hidupnya orang, mau jungkir balik, terserah. Tetapi begitu dengan Aquarius dia enggak, dia yang kayak ada kepeduliannya gitu ya. Misalnya gini, Aquarius ini nyaman enggak dengan aku gitu-gitu.
Atau kok aku jadi rindu nih sama Aquarius, gitu-gitu. Kok aku nih jadi datang sayang nih, gitu-gitu dianya. Misalnya kalau Aquarius ini tuh ada apa-apa gitu ya, dia langsung yang bisa ikut disco panik gitu. Aduh, Aquarius lagi kayak gini nih misalnya gitu. Aquarius lagi sakit nih misalnya. Aduh, kayak gimana ya baiknya ya. Datang rasa iba juga seperti itu. Ya tersentuh secara emosional. Gimana tuh? Tanda kutip energi feminimnya. Energi feminim dari pasangannya Aquarius ini tuh bangkit, terbangun. Gitu lah. Nah, namun memang ini tipe orang yang agak keras ini. Gitu ya. Dia tipe orang tuh yang gak mencela-mencela. Gitu. Dan ini bisa kayak tipe orang tuh kerasnya, mari maksudkan begini. Dengan usia dia yang sudah sekian. Gitu ya. Atau cara pandangnya dia yang serius dalam hidup, dia langsung itu kayak yang mau mengontrol keadaan gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa saja cepat nih mengontrol Aquarius. Misalnya, Aquarius kamu nggak boleh main sama teman-temannya kamu, misalnya kayak gitu ya. Aquarius kamu baiknya begini gitu. Jadi mulai dia mau terlibat dalam perjalanan hidupnya Aquarius gitu loh. Jadi dia kayak mau tahu kamu lagi di mana, sama siapa, sedang apa gitu ya. Mulai masuk kritik, saran, berikut juga support sesungguhnya ya, support. Jadi seseorang ini tuh mulai dia mikirin hidupnya Aquarius. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau mari lihat sikap-sikap dia ini tuh bisa kayak yang bikin Aquarius merasa nggak enak gitu, karena orang-orang Aquarius ini tuh orang-orang yang nggak mau itu dibatas-batasi gitu ya, nggak mau ini tuh disuruh-suruh, nggak mau ini tuh dikontrol-kontrol, nggak mau gitu. Karena Aquarius pun dia tahu yang terbaik untuk dia itu tuh apa gitu ya. Dan biasanya Aquarius kalau udah bilang A maka akan A gitu. Kalau orang bilang A, salah kamu tuh, Amu itu keliru tuh. Aquarius dia enggak gitu ya, jalan hidupku ini tuh bukan jalan hidup yang sembarangan gitu. Aku udah mikirin yang matang-matang nih, setiap apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku bicarakan, misalnya kayak gitu ya. Nah, sementara orang ini tuh mulai ikut-ikut campur dalam hidup pribadinya Aquarius. Dan mari rasa itu bikin Aquarius ini tuh sedikit merasa tidak enak hati gitu ya ke si pasangannya ini. Walaupun sesungguhnya Aquarius pun bukannya dia nggak cocok sama ini pasangan, ada cocoknya. Hanya saja mungkin ini lagi fase-fase masa-masa saling diperkenalkan gitu ya oleh semesta. Mereka berdua ini tuh saling memperkenalkan diri gitu loh. Jadi nanti akhirnya tahu caranya ngejalani hubungan ini yang lebih baik lagi, yang mendatangkan keharmonisan, kenyamanan, rasa aman. Ini bisa bertumbuh, berkembang gitu. Nah, memang untuk saat ini boleh jadi agak-agak lumayan ada konfrontasi gitu ya. Ada perbincangan yang lebih serius, mungkin mengarah ke sedikit argumentasi. Ya, ini warna dalam relationship ya, warna dalam hubungan, wajar, biasa-biasa saja yang seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau mari lihat ini fase-fase semakin menguatkan hubungan atau fase-fase semakin mengetahui kemampuan diri juga gitu loh. Ya, ini nanti makin terbuka ini, terang benderang ini pribadinya Aquarius, semakin terang benderang gitu ya di mata si pasangan. Nah, demikian juga sebaliknya. Bagaimana ini pribadi si pasangan akan terbuka jelas di matanya Aquarius. Nah, kayak kita ya. Jadi kayak yang dua manusia sedang mau disatukan, tentu kan harus tahu nih ya, yang mana simpul-simpul yang harus dibuka, sudut mana yang bisa dikelopkan, kan gitu-gitu itu ya. Namanya kita dua manusia yang tumbuh besarnya dengan cara yang berbeda, dengan situasi yang berbeda gitu kan. Basic hidup yang berbeda. Nah, di sini nih perbedaan dibukakan untuk dapat tahu cara menyatukan yang beda ini dengan klop, dengan pas itu seperti apa gitu ya. Nah, Aquarius pun kurang lebih kayak pasangannya ya. Untuk
untuk menjalani relationship ini. Aquarius ini pun dia bukan orang yang bukan orang yang sembarangan juga gitu loh. Ini mirip karakternya, bukan orang sembarangan juga nih, bukan hanya sekedar ini laki-laki ini perempuan udah hajar bleh gitu ya. Mari rasa nggak kayak gitu. Aquarius ini kan kebetulan yang Mari tarik ini sulit jatuh cinta, tetapi begitu jatuh cinta habis-habisan berjuang. Nah kayak kita ya. Dan ini Aquarius keduanya baik walaupun mereka ini bertubuh fisik wanita, tapi energi maskulinnya ini kelihatan jelas. Kayak gitu. Jadi energi maskulin ini maksudnya apa? Bukan hanya gagah-gagahan, bentak-bentakan gitu ya, tidak. Tapi proaktif. Nah ini enaknya relationship antara Aquarius sama ini pasangan. Sama-sama proaktif, sama-sama terbuka di sini. Sama-sama tipe pribadi yang udah deh nggak usah terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Maunya tuh yang jujur-jujur saja, biar enak, biar lempeng nih hubungannya. Jadi makanya komunikasi bisa agak-agak menjurus ke konfrontasi, agak-agak menjurus ke argumentasi. Ini karena keduanya, aku kayak gini nih orangnya, aku maunya kayak gitu, aku nggak cocok kayak gini gitu. Jadi gampang hubungan ini. Dan mari lihat ini masuk ke fase relationship yang dewasa. Kalau relationship anak-anak tuh kan masih mau yang model-model gaya-gaya people pleaser gitu ya, malu-malu meong gitu ya, gaya-gaya terlalu banyak feminimnya, nutup-nutupin gitu ya, hanya nunjukin yang cantik-cantiknya aja, yang bagus-bagusnya aja, yang menarik-menariknya aja, kan gitu ya. Kalau hubungan-hubungan yang gaya-gaya muda gitu. Tetapi di relationship ini tuh udah gaya-gaya orang dewasa gitu loh. Kalau mau bilangnya mau gitu-gitu ya. Kalau nggak senang berani ngomong nggak senang. Jadi nunjukin bukan hanya sisi baik saja, tapi sisi yang menyebalkan gitu ya, sisi yang menjengkelkan gitu. Udah berani, udah mau tunjuk diri apa adanya aja gitu loh. Udah yang nggak kayak butuh pengakuan, tetapi butuh untuk dikenalin. Nah, butuh untuk dikenali karakternya. Udah lebih tinggi dia. Cara pandang dari kedua pemain asmara ini gitu kalau mari lihat ya. Nah jadi kayak kecenderungannya tidak ada masalah di sini, tidak ada masalah yang krusial gitu ya, masalah yang meledak meletup nggak karu-karuan, nggak ada. Bisa ini suara saling kenceng gitu ya, bisa saling adu baku bacot gitu ya adu baku kata gitu. Tetapi ya itu tadi, memang ini diperlukan dalam sebuah relationship, diperlukan gitu loh. Jadi ndak yang pakai topeng macam-macam gitu ya, nggak yang mencela-mencela sebentar A, berikut B, sebentar kemudian C gitu ya. Di sini tuh ndak. Di sini dalam hubungan ini tuh kalau mari lihat tuh ndak. Jadi kalau ini hubungannya pacaran, cepet dia prosesnya, cocok ndak nih, mampu nggak nih aku ngejalanin, cepet dia. Gitu loh, nggak yang model ngesot gitu ya. Karena kalau hubungan yang model ngesot itu maksudnya ngesot mau kemana nih Cece, mau tahu nih ini layak ndak dibawa ke yang serius, bener-bener layak ndak. Nah itu ya, ada dia bahasanya bener-bener. Karena kalau untuk saat sekarang udah ngerasa cocok gitu ya, cocoknya itu cocok berpasangan, tapi bener-bener cocok berpasangan untuk misalnya katakanlah pernikahan. Nah, ini cepet, ndak yang lambat-lambat. Karena apa adanya tadi. Ini enaknya kalau hubungan dewasa. Kalau tadi kata Maria, hubungannya agak-agak masih hubungan remaja-remaja gitu ya. Takut dikomplain gitu ya. Takut dikatain cerewet. Takut dikatain gitu ya. Takut dikatain tidak seperti putri salju. Takut tidak sesuai seperti gambaran pangeran berkuda putih gitu kan. Nah itu dia kalau hubungan remaja. Tapi kalau hubungan dewasa ya udah, lihat ini sisi gilaku misalnya, ini sisi liarku, ini sisi kerasku, ini sisi lemahku, ini sisi tak berdayaku. Membukakan diri di situ. Dan kalau Maria ini karakter keduanya memang kebetulan karakter sama-sama keras gitu ya, mau karakternya sama-sama keras, mau ini keduanya itu bisa agak sulit ini untuk fleksibel. Karena apa? Merasa tuh
ini bener nih, yang di sana bilang bener gitu. Yang jadi gini, Aquarius merasa ini adalah yang benar. Si pasangan bisa bilang enggak benar. Yang benar tuh pendapatku gitu. Di situ dia. Karena udah punya karakter, keduanya udah punya karakter. Ini keduanya sudah selesai mencari jati diri, udah jadi nih barang. Gitu loh. Udah jadi nih barang karakter keduanya. Nah di situ. Jadi untuk menyatukan karakter keras keduanya ini tuh, nah inilah sedang ongoing gitu ya, sedang berjalan di sini. Tapi kalau ini hubungannya bisa dibuat untuk survive, bisa dibuat bertahan, Mari rasa ini enak nih relationshipnya, karena ini bisa jadi kekasih kah, istri kah, suami kah, partner kah. Nah ini partner enak nih. Kebetulan ini keduanya memang lagi nyari partner. Tapi kadang-kadang mau ini ada juga sekali-sekali gitu ya, melenceng dia ke kebutuhan kuasa. Enak ngontrol. Mungkin ini sama-sama orang sukses gitu, juga bisa pengaruh ya. Atau sama-sama tanda kutip yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab, entah ini tanggung jawab di keluarga atau ini tanggung jawab di tempat kerja, terbiasa untuk merintah, untuk nyuruh, untuk mau dipatuhi, terbiasa di situ, gitu ya. Misalnya pun, kalaupun tidak kerja, tapi di rumah saja, tapi biasa di rumah itu tuh bikin kayak gini ya, lakukan kayak gitu ya, gitu. Biasa nyuruh, biasa merintah. Nah jadi kayak kebiasaan diturutin ini tuh sudah tertancap kuat di diri. Jadi ada di situ tuh bisa datang tuntutan, mau bahwa si pasangan ini tuh sama seperti karyawan, sama seperti misalnya kayak anak, sama seperti ya gimana tuh orang-orang yang mau dipatuhi gitu. Nah itu dia mungkin salah satu kendala dalam relationship ini, yaitu pengen ada sekali-sekali melencengnya itu ke kebutuhan dipenuhi pengakuan bahwa aku berkuasa, aku lebih dari kamu. Kadang-kadang ada seperti itu, gitu ya. Nah di sana, jadi ribut-ribut di situ tuh ada, tapi ribut-ribut ini tuh justru semakin membukakan tabir satu persatu, tabir diri gitu ya, satu persatu di situ. Nah kalau ini hubungannya sudah masuk rumah tangga, ya biasalah cekcok rumah tangga gitu ya. Tapi walaupun di situ tuh cekcok, kalau mari lihat, terutama ini pasangannya Aquarius, dia masih ada tuh yang itikat baiknya, udah cari jalan keluar. Karena ini keduanya ketemu masalah nyari jalan keluar, bukan ketemu masalah udahlah dibiarin aja lah, bukan mau direpresi, bukan mau ditumpuk sekali meledak semua sekali riuh satu saat gitu ya. Mari rasa di sini tuh tidak, di sini ketemu masalah bincang, walaupun ribut dalam mencari satu jawaban, tapi tetap dia diselesaikan. Hal-hal kecil itu tidak dibiarkan dia membesar di sini. Kalau mari tangkep ya. Jadi ada saja sibuk mencari solusi, gitu ya. Sibuk mencari tahu tentang gimana nih enaknya nih, gitu. Jadi ya asik lah relationshipnya, asik lah. Cukup menunjukkan cukup menunjukkan kejelasan di hubungan ini. Jadi tahu nih, oh ya, kalau pacaran tahu nih, kayaknya aku nggak kuat. Misalnya nanti di depan sana atau dalam perjalanannya tahu, aku nggak kuat nih dampingin dia. Memang sih asik-asik, tapi bukan kayak gini nih karakter suami atau karakter istri yang aku cari misalnya, yang kayak gitu nanti ya. Oke, baiklah, dalam pembacaan ini hadirlah dia energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Jadi main mental ya, terutama ini Aquariusnya bisa memang lebih banyak tuh main mental. Jadi memang suasana hubungan ini lebih cenderung colek-coleknya itu colek-colek dari sisi mental gitu ya.
Nah, kalau Aquarius ini mau dibikin dia main hati gitu ya, maksudnya misalnya kalau ada seseorang tuh, terutama di sini pasangannya Aquarius itu tuh kalau misalnya mau bikin Aquarius merasa sedih lah, merasa gundah lah, gulana lah gitu ya. Ini bisa-bisa agak-agak sulit karena Aquarius dia mungkin juga udah capek ya main-main untuk urusan terlalu melo, terlalu lebay dalam urusan hati gitu. Nah, jadi memang untuk men-trigger Aquarius ini butuh upaya kuat, jelas oleh si pasangan. Nah, di situ. Ini Aquarius mungkin melihat dari sisi, oh iya aku cocok sama dia. Sebagaimana ini si pasangan Aquarius melihat, oh iya aku cocok sama Aquarius. Tetapi di sini yang paling banyak main rasa, yang paling banyak main hati, mari rasa di sini tuh pasangannya Aquarius. Nah, seperti itu. Aquarius, Gemini, Libra, berikut di situ ada Sagittarius, masuk di situ energi dari Aries, masuk di situ energi dari Leo, berikut ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, oke, baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.